Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai konsep dasar kebijakan fiskal. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai materi pendapatan nasional, di sini saya akan membahas mengenai apa saja konsep dasar dari kebijakan fiskal ini. Baik, kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai stabilitas ekonomi, pertumbuhan yang berkelanjutan, serta kesejahteraan masyarakat. Melalui pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau biasa yang kita singkat dengan APBN, kebijakan fiskal ini mencakup tindakan pemerintah dalam mengatur penerimaan seperti pajak dan pinjaman, serta pengeluaran seperti subsidi dan belanja infrastruktur. Teori ekonomi klasik, terutama pandangannya terhadap John Maynard Keynes, menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dapat memengaruhi tingkat inflasi, pengangguran, dan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan fiskal memainkan peran penting dalam menjaga dinamika ekonomi negara, terutama dalam menghadapi tantangan seperti krisis ekonomi atau fluktuasi harga komoditas. Tidak itu saja, konsep dasar kebijakan fiskal ini memiliki definisi, yaitu kebijakan fiskal adalah tindakan pemerintah dalam mengelola keuangan negara melalui penerimaan, seperti misalnya pajak dalam suatu pemerintahan seperti di Indonesia. Dan juga selain pajak di sini adalah pengeluaran. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, kebijakan fiskal juga sering dikaitkan dengan pengelolaan defisit anggaran, di mana pemerintah dapat memilih untuk meningkatkan pengeluaran atau pendapatan melalui pajak atau pinjaman. Adapun dari definisi tersebut, terdapat juga sumber pembiayaan defisit anggaran. Terdapat 3 sumber pembiayaan defisit anggaran. Yang pertama ialah pajak, yang kedua mencetak uang baru, dan yang ketiga ialah pinjaman domestik atau luar negeri. Domestik itu adalah dari dalam negeri, sedangkan luar negeri juga. Kemudian yang kedua ialah tujuan dari kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal di sini secara mendalam mencakup beberapa. Yang pertama ialah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang dimana peningkatan pengeluaran publik dapat merangsang atau memancing konsumsi dan juga investasi. Yang kedua itu menekan pengangguran. Dengan adanya tujuan ini, menciptakan lapangan kerja melalui program pemerintah seperti pembangunan infrastruktur yang ada. Kemudian yang ketiga ialah mengendalikan inflasi, seperti mengurangi pengeluaran atau menaikkan pajak untuk menekan permintaan yang berlebihan. Kemudian adalah distribusi pendapatan. Dengan adanya memberikan subsidi atau insentif pajak kepada kelompok yang memiliki pendapatan rendah. Kemudian yang terakhir ialah mendorong investasi, yang dimana memastikan lingkungan ekonomi yang stabil untuk menarik investor. Kemudian, adapun fungsi dari kebijakan fiskal yaitu berfungsi sebagai, yang pertama itu ialah sebagai mengatur pertumbuhan ekonomi, yang dimana di sini itu meningkatkan aktivitas ekonomi dengan menyesuaikan pengeluaran
ataupun pajak yang ada. Yang kedua ialah menstabilisasi ekonomi untuk mengurangi efek siklus bisnis yang fluktuatif. Yang ketiga ialah mendistribusi kekayaan dengan menyeimbangkan pendapatan melalui pajak progresif dan subsidi. Yang keempat ialah pembiayaan layanan publik dengan cara mengalokasikan dana untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Yang terakhir itu ialah mengurangi kesenjangan ekonomi. Dengan adanya ini, kebijakan retribusi seperti pajak progresif. Kemudian di sini adapun jenis kebijakan fiskal berdasarkan teori. Kebijakan yang pertama itu ialah kebijakan fiskal fungsional yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi makro seperti pemberian beasiswa pendidikan. Kemudian yang kedua itu adalah kebijakan fiskal terencana dengan melakukan penyesuaian anggaran untuk menghadapi krisis seperti alokasi anggaran kesehatan saat pandemi, seperti pada saat pandemi COVID-19 kemarin. Kemudian ialah kebijakan fiskal insidental, yaitu mengatasi fluktuasi jangka pendek seperti melakukan penetapan pada harga eceran tertinggi atau HET. Kemudian adapun berdasarkan penerapannya, yaitu yang pertama ekspansif, yaitu meningkatkan pengeluaran untuk memancing ekonomi. Kemudian yang kedua itu kontraktif atau mengurangi pengeluaran untuk menekan inflasi. Adapun berdasarkan neraca, yang pertama itu seimbang, pengeluarannya itu sesuai dengan pendapatan. Kemudian yang kedua adalah defisit, yang dimana pengeluaran melebihi pendapatan. Kemudian yang terakhir itu ialah surplus atau pendapatan melebihi pengeluaran. Kemudian di sini adapun instrumen dari kebijakan atau konsep dasar kebijakan fiskal. Yang pertama itu seperti sudah disebutkan tadi ada 3. Dan di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu adalah pajak, yaitu sumber utama dari pendapatan negara, baik langsung atau pajak penghasilan maupun tidak langsung atau PPN. Yang kedua itu adalah pengeluaran publik yang dimana digunakan untuk infrastruktur, layanan sosial, dan subsidi. Yang ketiga itu ialah hutang publik yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran. Dan yang terakhir ialah transfer pemerintah atau subsidi atau bantuan tunai langsung untuk mendukung daya beli masyarakat pada lingkungan tersebut. Adapun contoh penerapan dari konsep dasar kebijakan fiskal ini ialah kebijakan fiskal ekspansif. Di antaranya itu contohnya seperti subsidi BBM atau bahan bakar minyak dan juga gas. Dengan ini membantu daya beli masyarakat selama harga ekonomi global meningkat. Yang kedua itu ialah proyek infrastruktur, seperti melakukan pembangunan jalan dan jembatan untuk menciptakan lapangan kerja. Kemudian yang ketiga itu ialah kebijakan fiskal kontraktif, yaitu melakukan penghapusan subsidi, mengurangi beban anggaran negara. Kemudian ada peningkatan pajak barang mewah, yaitu mengurangi konsumsi barang yang tidak produktif. Adapun dampak dari kebijakan fiskal terbagi menjadi 2, yaitu yang positif. Adapun yang positif itu mencakup meningkatkan stabilitas ekonomi, kemudian mendukung pertumbuhan ekonomi melalui investasi pemerintah, dan yang ketiga ialah meningkatkan daya beli masyarakat. Adapun dampak negatif dari kebijakan fiskal yaitu antara lain beban utang negara jika defisit tidak dikelola dengan baik. Kemudian berpotensi inflasi akibat kebijakan fiskal ekspansif yang berlebihan atau memiliki muatan yang berlebihan. Baik, dari kesimpulan dari materi kebijakan fiskal ini ialah kebijakan fiskal adalah alat yang efektif untuk menjaga stabilitas ekonomi dan juga mendorong pertumbuhan melalui penerapan yang terencana dan juga terukur.
Kebijakan fiskal dapat menciptakan keseimbangan antara lain sebagai berikut. Adapun di antaranya itu seperti melakukan pembangunan ekonomi dan distribusi pendapatan yang adil. Namun, diperlukan juga sebuah koordinasi yang baik antara kebijakan fiskal dan moneter agar dampaknya optimal dan tidak menimbulkan risiko baru seperti utang berlebih ataupun inflasi. Baik, mungkin ini saja pemaparan mengenai materi konsep dasar kebijakan fiskal. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.